Selamat datang di Heritage Rewind, tempat kita menggali peristiwa bersejarah, memahami maknanya, dan mengambil hikmah dari setiap kisah. Siap berpetualang ke masa lalu? Ayo kita mulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Selamat menonton! Pernah nggak kamu baca kutipan yang langsung kena ke hati, padahal kutipan itu ditulis ratusan tahun lalu? Bisa jadi itu salah satunya dari Jalaluddin Rumi, seorang penyair, sufi, dan pemikir besar yang kata-katanya tentang cinta dan hidup yang masih relevan banget sampai hari ini. Tapi tahu nggak sih siapa Rumi ini sebenarnya? Dan kenapa dia bisa begitu terkenal sampai hari ini? Yuk kita telusuri kisahnya dari awal sampai akhir dan temukan kenapa sosok ini begitu spesial. Jalaluddin Muhammad Rumi lahir pada 30 September 1207 di kota Balkh yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Khawarizmia. Sekarang masuk dalam wilayah Afghanistan. Ayahnya Bahauddin Walad merupakan seorang ulama terkenal yang dihormati karena ilmu pengetahuannya dalam bidang teologi dan filsafat Islam. Sejak kecil Rumi sudah hidup dalam lingkungan yang penuh ilmu dan spiritualitas. Namun, dalam hidupnya penuh dengan perjalanan. Ketika bangsa Mongol menginvasi kota Baghdad yang menghancurkan wilayah-wilayah Islam, keluarga Rumi terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka melakukan perjalanan panjang ke berbagai kota, Naisabur, Baghdad, Mekkah, Damaskus, hingga akhirnya menetap di Konya, Anatolia, dan sekarang masuk wilayah Turki modern. Wilayah yang saat itu berada di bawah Kekaisaran Seljuk. Di Konya, Rumi belajar dari berbagai ulama besar dan akhirnya menggantikan posisi ayahnya sebagai guru dan pemimpin spiritual. Ia tumbuh menjadi sosok yang disegani karena ilmunya. Namun, semua itu berubah drastis ketika ia bertemu dengan seseorang yang mengguncang jiwanya. Syamsuddin Tabrizi atau Syams dari Tabriz bukanlah ulama biasa. Ia dikenal sebagai darwis, pengembara yang tak terikat institusi atau status sosial. Ketika ia bertemu Rumi, ia langsung menyadari potensi spiritual yang besar dalam diri seorang penyair. Syams menentang pemikiran Rumi, menggoyahkan keyakinannya, dan membuka dimensi spiritual baru dalam jiwanya. Pertemanan mereka sangat erat dan intens, sampai membuat banyak murid Rumi merasa cemburu dan tersingkir. Rumi yang dulu adalah seorang guru formal, berubah menjadi seorang pecinta Tuhan yang mengekspresikan cintanya melalui puisi, musik, dan tarian. Namun, kebersamaan itu tak berlangsung lama. Syams menghilang secara misterius. Ada yang percaya dia dibunuh oleh murid-murid Rumi. Ada juga yang percaya bahwa dia pergi karena merasa misinya telah selesai. Jelas, kehilangan itu membuat Rumi sangat berduka. Tapi dari kesedihan itu lahirlah puisi-puisi indah penuh cinta dan kerinduan. Sebuah bentuk doa dan meditasi jiwa. Rumi bukan cuma seorang penyair. Ia adalah guru spiritual. Dalam puisinya, ia sering mengangkat tema cinta ilahi, ego, penyampaian makna hidup, dan persatuan manusia dengan Tuhan. Cinta adalah jembatan antara kamu dan segalanya. Menurut Rumi, cinta bukan hanya perasaan romantis, tapi kekuatan besar yang bisa menembus batas manusia dan menyatukannya dengan jiwa sang pencipta. Ia juga menekankan pentingnya menghancurkan ego, karena ego adalah penghalang terbesar dalam meraih kedekatan spiritual. Lewat Masnawi, salah satu karya sastra sufi paling besar, Rumi mengajarkan nilai-nilai luhur melalui kisah-kisah sederhana yang menyentuh. Ia menulis tentang pedagang, petani, bahkan binatang, tapi semuanya penuh dengan makna batin.
Jangan puas dengan cerita tentang bagaimana orang lain menjalani hidup. Tulislah kisahmu sendiri. Rumi meninggal pada tahun 1273 di Konya. Tapi kematiannya bukan akhir dari segalanya, justru awal dari warisan panjang yang ia tinggalkan. Di Konya, setiap tahun, tanggal kematiannya diperingati sebagai Sebes Arus atau malam pernikahan. Karena ia percaya kematian adalah pertemuan kembali dengan Tuhan. Tarian sufi yang berputar adalah bentuk ibadah yang terinspirasi dari ajaran Rumi. Tarian itu menggambarkan rotasi planet, jiwa yang berputar mencari pusatnya, dan gerakan cinta yang terus mengalir tanpa henti. Karya Rumi banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di dunia barat, ia menjadi penyair yang paling banyak dibaca. Di Amerika, puisi-puisi Rumi bahkan dijadikan lirik lagu, kutipan dalam film, dan buku-buku yang masuk daftar bestseller. Di zaman yang serba cepat dan penuh kebisingan seperti sekarang, ajaran Rumi seperti oase yang menenangkan. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak, mendengar suara hati, dan kembali merasakan cinta yang sejati. Yang kamu cari juga sedang mencarimu. Rumi mengajarkan bahwa semua manusia punya cahaya di dalam dirinya, bahwa kita semua adalah bagian dari satu jiwa besar yang saling terhubung. Dalam dunia yang penuh konflik, ajarannya tentang cinta, universal, dan toleransi amatlah penting. Buat kamu yang sedang merasa kehilangan arah, puisi-puisi Rumi mungkin bisa saja jadi teman yang menemani. Mereka gak cuma menyentuh hati, tapi juga membuka mata dan menyembuhkan jiwa. Jalaluddin Rumi bukan cuma tokoh sejarah. Dia adalah pelita jiwa yang tak akan pernah padam. Melalui puisinya, ia terus hidup, menemani jutaan hati yang sedang mencari cahaya dalam kegelapan. Jangan cuma baca Rumi, hiduplah seperti puisi itu. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena masih banyak kisah luar biasa dari tokoh-tokoh dunia yang bisa membuka cakrawala dan memperkaya hidup kita. Terima kasih